jelas bukan Tuhan gitu loh. Karena Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Terus lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Artinya Tuhan itu nggak akan dia lewat rahim dari manusia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Jadi tidak ada di muka bumi ini kita menduga-duga atau menghayal Tuhan begini, Tuhan begitu. Gak bisa, otak kita nggak nyampe. Karena otak kita kecil gitu. Nah, dia itu Tuhan. Gak bisa kita meraih pemikiran ilahi itu dengan pemikiran manusia, beda. Beda kan? Jadi nggak sama Tuhan dengan Tuhan. Manusia dengan Tuhan. Gak sama itu. Gak sama. Coba Anda jelaskan. Ya, pada mulanya adalah firman tadi itu tulisan dari Yohanes. Kan gitu. Yohanes 1 pasal 1 dan Yohanes 1 pasal 14. Itu Yohanes dapat dari mana? Coba kau jelaskan sama saya karena kamu bawa itu tadi. Kalau saya membaca itu adalah dari pagan, Bang. Pagan Yunani. Pada mulanya adalah Zeus. Zeus bersama-sama dengan Osiris. Sama tuh. Pada mulanya adalah Logos. Logos bersama-sama dengan Theos. Sama pula diambil Kristen. Pada mulanya adalah Firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Sama tuh. Konsep pagan semua. Coba silakan dijelaskan. Oke. Udah. Artinya sebenarnya sudah Pak Yusufe sudah menjawabnya semua sebenarnya terkait apa yang Anda katakan itu, udah jawab semuanya itu. Nah, jadi begini aja Pak Yusufe yang terhormat ya. Artinya Tuhanmu itu Esa katanya, tunggal. Ya artinya sampai kamu bilang tadi bahwasanya tidak boleh, tidak bisa kita menjangkau akal pikiran kita. Nah itu. Nah, sedangkan pengertianmu Tuhanmu itu, menurut saya, kamu bisa menargetkan bahwasanya Tuhan Esa itu satu. Ya artinya Anda bisa berpikir bahwasanya hanya Esa itu Tuhan itu. Kamu mempunyai Tuhanmu tapi tidak jelas seperti apa Tuhanmu. Nah, dari akal pikiran kita dan secara logika, secara kita berpikir, kita ini manusia yang punya pemikiran di luar dari kita, tidak boleh kita batasi masalah bagaimana jangkauannya yang pencipta itu. Begitu yang ada di surga ya, pencipta di surga. Nah, jadi sekarang Anda bisa menyatakan bahwasanya tidak bisa melampaui jangkauan kita. Nah itu sebenarnya bagaimanapun cara Bapa di surga itu, kita tidak bisa menjangkau pemikiran kita benar. Ya, makanya kita tidak bisa membatasi bagaimana Bapa di surga itu dia melakukan apapun dia bisa. Yakin dulu itu. Anda yakin bahwasanya Bapa di surga itu bahwasanya dia bisa melakukan apa saja. Ya, Anda tidak percaya tadi. Ya, Anda tidak percaya namanya Theos dan Krios. Kamu nggak percaya kan? Ya, artinya firman Allah bersama-sama Allah dan firman itu menjadi manusia. Anda tidak percaya. Kalau sebenarnya gitu, Anda sudah menjawabnya sendiri. Jadi kamu alasan itu terbatas. Artinya pengertian Bapak. Jadi Tuhan Anda itu nggak terbatas gitu. Tuhan kami bisa jadi terbatas. Apa saja. Tidak terbatas. Jadi Anda sudah menjawab. Bisa jadi apa saja. Iya, Tuhan itu bisa melakukan apa saja. Bapa di surga itu dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Boleh saya tanya dikit? Sebentar dulu, aduh, belum kita siap, masa dipotong-potong. Masalahnya saya bingung di sini. Anda mengatakan Tuhan Anda bisa jadi apa saja tuh saya bingung. Begini. Makanya saya mau tanya sedikit boleh? Sebentar, kita belum selesai, masa dipotong-potong. Awak tadi tidak potong-potong. Dewasa dikit berdiskusi lah. Aduh, gimana ini? Bikin malu aja kita. Ya, coba. Jangan. Aduh, harus
kalau seorang Ustadz Yusuf PI, ya harus bisa Udah, menghargai orang. Anda Kalau lanjutkan dulu. Nah, Saya mau saya- dengar dulu dah kalau kayak gitu. saya mau menjelaskan bagaimanalah keilahian Allah Bapa di surga itu. Jadi Anda memotong. Nah, jadi begini Pak Yusuf PI sebagai Ustadz yang terhormat, yang paling hebat di Indonesia. Begini, Allah kami, Tuhan kami, Bapa di surga kami tidak bisa, ya, terbatas kemampuannya untuk melakukan apa saja di langit dan di bumi. Ya, dia bisa melakukan apa saja. Ya, tadi sudah jawab sebenarnya tadi, makanya saya awal tadi sudah menyatakan Anda sudah menjawabnya sendiri. Iya, sudah menjawabnya sendiri. Cuman Tuhan kalian itu hanya Esa. Iya, Anda juga sudah menjawabnya itu. Ya, saya hanya tahu tadi sebenarnya jawab pertanyaan tadi saya itu tidak, maksudnya tidak tepat. Saya bilang bagaimanalah ciri-ciri Tuhan Anda? Bagaimana dia? Seperti apakah Tuhan Anda? Anda apakah menyembah hanya sekedar menyembah saja seperti apa dia menyembah itu sebenarnya yang kalian sembah itu mohon maaf. Yang kalian sembah itu hanya sebatas tulisan-tulisan itu sebenarnya. Kalian hanya percaya kepada tulisan-tulisan itu. Tapi kalau kami tidak jelas. Iya, kalian hanya percaya kepada tulisan-tulisan bagaimana itulah. Saya ini kan negara kita, negara Indonesia. Saya sebenarnya kami tidak bebas menyatakan itu. Tapi saya menyatakan, saya hanya menanyakan, coba dijelaskan kepada kita bagaimana kalian menyembah kepada siapa? Seperti apa kalian yang sembah itu? Dia perbuatannya seperti apa? Kan seperti itu. Dan ya, secara kita kalau tidak jelas kita menyembah dia, kalau kita tidak jelas bagaimana dia menjadi Tuhan kita dalam hidup kita, mengendalikan diri kita seperti apa. Jadi menurut saya, menurut ini pemahaman dan kekristenan kami, ya ikutilah ajarannya. Maka dia bisa dikatakan menjadi Tuhan kita dalam hidup kita. Ya, bisa menjadi Tuhan kita. Dia mengendalikan kita. Gini bang. Seperti apa? Begini. Kebanyakan berputar Anda tuh bang. Menjadikan dia Tuhan. Kita menjadikan dia Tuhan di dalam hidup kita. Apakah dia itu pernah, ya, atau dia bisa melakukan, ya, dia bisa berbuat kepada kita. Ya, seperti apa Tuhanmu? Seperti apa Tuhanmu itu? Makanya itu saya bilang tadi, kamu tidak hanya kamu menjawab tadi, kamu Tuhanmu. Baik, tidak, kita tiktok aja gini bang, biar Itu, singkat, karena saya kurang paham penjelasan Anda yang berputar itu, gitu. Saya mau tanya dulu tadi, ketika Anda mengatakan ya, bahwa Tuhan Anda bisa jadi apa saja, yang tidak terbatas. Saya mau tanya sama Anda, betul nggak Tuhan Anda bisa jadi apa saja? Tuhan itu kita tidak bisa memikirkan seperti apa dia. Jadi Bapa di surga itu, Bapa di surga ya. Ya, Bapa di surga itu dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki. Baik. Kalau gitu saya tanya, bisa nggak Bapa di surga itu jadi iblis? Jadi iblis kenapa? Itu memang dasarnya konsepnya itu pertanyaan itu seperti apa? Konsepnya kan kata Anda bisa semuanya dia. Sekarang saya tanya, bisa nggak dia jadi iblis? Itu pekerjaan iblis itu seperti apa? Tahu nggak apa itu namanya iblis? Kan kita tahu iblis itu adalah jahat, kan kita tahu gitu. Terus bapak segala dusta, kan kita tahu. Nah, yang saya pertanyakan bukan jadi apa, seperti apa iblis itu, bukan. Yang saya tanya, yang Anda klaim Tuhan Anda bisa jadi apa saja, bisa nggak Tuhan yang Bapak di surga itu jadi iblis? Ini pertanyaan, mohon maaf Pak Yusuf, pertanyaan anak-anak, artinya masih di bawah, masih dangkal ini pertanyaannya. Ayo dijawab aja bang. Begini saya jawab. Karena definisi iblis itu adalah itu jahat. Tuhan kami tidak. Iya, kalau tahu. itu maksudnya Tahu, iblis itu tahu. setan. Iya, makanya bisa nggak Tuhan Anda yang katanya bisa jadi apa saja, jadi iblis dia bisa nggak?
Kalau soal untuk dia menjadi iblis, ngapain jadi Tuhan? Kalau ngapa kita harus menuhankan dia kalau mau jadi iblis? Lah, Coba seperti katanya bisa berpikirlah dengan- katanya bisa jadi apa saja tadi. Ayo. Di dalam artinya itu Tuhan itu kita tidak bisa menjangkau dia, pemikirannya harus dia jadi iblis. di dalam tahtanya dia bisa jadi. Berarti nggak bisa di dia dalam jadi tah- iblis. begini. Benar, menurut ajaran kami Kristen, Di dalam tahtanya dia bekerja. tahtanya itu di dalam kerajaannya, di situ tidak ada iblis. Karena dia tidak mau ada Tahu. iblis di dunia ini. Mau di Jadi, tahtanya nggak kamu- penting itu, Bang. Saya nggak menanyakan itu. Yang saya tanyakan kepada Anda, perkataan Anda tadi. Perkataan Anda, Tuhan Anda bisa jadi apa saja. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah dia bisa jadi iblis? Kita tahu iblis itu jahat. Tahu Oke, di iya. kerajaan surga nggak ada iblis. Tapi Tuhan yang bisa jadi apa saja ini, bisa nggak dia jadi iblis? Itu yang saya tanya. Kalau itu menurut pengetahuan saya di dalam ajaran Kristen, mohon maaf ya, saya bilang, itu tidak ada dalam Alkitab kami. Tuhan itu bisa menjadi iblis. Tidak. Berarti Jadi nggak bisa begini, dia. Bukan tidak bisa. Intinya ajaran kami, dia tidak ada dalam ajaran kami itu. Bapa di surga itu bisa menjadi iblis. Tapi Berarti nggak bahasanya bisa begini. kan? Wih, tuh, ya artinya sebenarnya di bawah kakinya semua yang ada di dunia ini, semua di dalam dunia dan di Iya. langit, dia penguasa. Harus mengerti. Berarti nggak bisa gitu. Begini, dengarkan dulu. Pertanyaan saya, menciptakan iblis siapa? Saya tanyakan dulu sama kamu. Yang menciptakan di iblis ke- itu siapa? Di Kristen iblis itu tidak diciptakan, Bang. Menurut Anda, Hah? asal usul dari iblis itu dari mana? Ini menurut Islam atau menurut Kristen? Menurut kamu lah, menurut dirimu sendiri dulu, logikamu dulu pakai. Nggak bisa, agama saya nggak bisa pakai menurut saya diri sendiri, nggak bisa. Ya menurut Islam. Apakah ini gimana? menurut Islam? Ya, menurut Islam iblis itu diciptakan sebagai bahan Yang menciptakan bagian siapa? untuk manusia. Yang menciptakan siapa? Tuhan semesta alam, Allah. Nah, gitu. Berarti Allahmu menciptakan iblis. Oh, iya. Oh, pantasan lah. Kalau Tuhan kami melenyapkan iblis, tidak menciptakan iblis. Ya, berarti iblis tidak tercipta kan di dalam Kristen? Kalau iblis itu musuh orang Kristen, iblis musuh karena Iya, itu dia tidak diciptakan oleh Tuhan kan? Iblis itu dalam Kristen. Iblis itu kalau sejarah dari Alkitab itu iblis itu sebenarnya dia itu awalnya itu memang bersama-sama ini malaikat yang baik. Setelah dia sudah tahu mau apa, kalau aku baca sama kamu satu malam ini kita Nah, tidak bisa. bukan itu yang saya tanyakan. Iblis itu diciptakan atau tidak dalam Kristen? Kalau menurut agama Kristen iblis tidak diciptakan, bukan diciptakan karena itu keinginan. Berarti Ya. dia setara dengan Tuhan gitu. Ya, karena dia orangnya dulu sombong. Oh, dia hanya murid. Iya, Sebenarnya itu berarti iblis setara dengan Tuhan gitu. Tidak setara. Udah aku bilang tadi. Tuhan, Bang, begini. Tuhan tidak diciptakan. Iblis tidak diciptakan. Sama. Tuhan dengan iblis 11-12 berarti di Kristen tuh. Begini, kamu jangan melesetkan. Kamu selalu mempelesetkan bahasa. Dalam ajaran Kristen, tidak ada Tuhan menciptakan iblis. Karena kerja Tuhan atau Bapa di surga itu Kutuk terjadi. ya. Karena kerja Bapa di surga itu bagaimana bumi dan langit ini dan manusia-manusia di bumi ini semua untuk Dia. Ya, Sekarang bisa nggak Bapa di sorga itu jadi iblis? kalau iblis menjadi Bapa di surga, dia tidak mampu menjadi Bapa di surga pencipta langit dan bumi. Bukan, Tuhan Anda yang saya tanya. Bapa di sorga itu Tuhan kamu tadi. Bisa nggak dia jadi iblis? Dengarkan dulu.
menurut ajaran Kristen bahwasanya itu iblis itu berasal orang dari itu kuasanya dulu dia itu. Dari manapun iblis terserah bang. Saya nggak nanya itu. Yang saya tanyakan Tuhan Anda yang bisa jadi apa saja tadi bisa nggak apa saja dia. jadi iblis? Intinya dia penguasa langit dan bumi. Yang Bisa nggak dia jadi iblis? Akal pemikiran kita, dia penjauhan tangannya kita tidak bisa menjangkau dari apapun. Bisa nggak dia jadi iblis? Itu aja pertanyaan saya. Bisa nggak dia jadi iblis? Kalau Tuhan kami tidak bisa menjadi iblis. Enggak Karena dia bisa. bukan dari iblis. Kata Anda tadi bisa jadi apa saja, tapi jadi iblis nggak bisa. Karena dia nggak bisa. Ya, Karena masih apa bang? Kau ini pelan jadinya. Macam mana sih? Jadi jelaskan dulu. Karena iblis itu masih di bawahnya. Itu di bawah tumpuan kakinya iblis itu. Ya. Dia tidak Ya berarti gini bang. Berarti gini, Tuhan Anda itu nggak Enggak, maha saya segalanya. Ada yang dia Begini. tidak bisa. Tidak bisa dia jadi Begini. iblis. Udah. Kalau itu Aduh. saya bantah tidak bisa. Contoh, saya bilang sama kamu, ini dengarkan dulu, kita dewasa dikit. Saya tanya sama Ayo Supei, apa Tuhanmu dia bisa menjadi Supei? Nggak pantas. Ngapain? Hah? Nggak pantas. Nah itu, makanya saya tanya. Tapi Tuhanmu kan bisa semua tadi, bisa menjadikan semua. Lah. Atau kamu bilang tadi Tuhanmu bisa melakukan apa saja. Ya betul kan? Kamu bilang tadi Bang. sudah kamu bilang. Apakah Baik. Tuhanmu bisa menjadi? Ini Ya, apakah- saya sepakat dengan Anda. Ya, Tuhan itu dia bisa melakukan apa saja, saya sepakat. Tetapi bagi umat Islam, yang namanya Tuhan itu ada yang tidak pantas untuk dirinya. Gak pantas dia jadi Yusuf PI. Gak pantas dia jadi manusia. Tuhan itu gak pantas dia dikandung oleh manusia. Tidak pantas dia dilahirkan manusia. Kagak pantas dia disusui manusia. Gitu, ada yang tidak pantas bagi Tuhan. Lah, kalau Ya, kata ini- Anda, Tuhan Anda bisa jadi apa saja, lalu saya tanya jadi iblis bisa nggak? Kagak bisa. Berarti batal dong bisa jadi apa saja. Artinya konsep Anda itu nggak paten. Konsep ketuhanan Anda ada yang salah di situ. Enggak. Mana abang ini? Sabar. Lagi itu ada pembatasan. Nah, jadi ini Pak Yusuf PI. Sebenarnya kamu udah jawab sendiri terkait masalah itu. Saya kan sudah tanya balik. Apakah Tuhanmu bisa menjadi Yusuf PI? Nggak pantas jawabannya. Enggak pantas. Ya kan? Makanya kamu kan saya balikan tadi. Kalau dia bisa dia, tapi nggak pantas. Ya, begitu juga Tuhan saya tadi, dia tidak pantas jadi iblis karena dia sudah menjadi Tuhan. Ya, begitu. Kalau Tuhan aduh, Tuhan gimana Anda pemikiranmu? tidak pantas gini, kalau Tuhan Anda kata Anda tidak pantas jadi iblis, berarti cabut kosakata Anda. Tuhan Anda bukan maha bisa. Salah di situ. Ketika saya tanyakan Tuhan Anda bisakah jadi iblis? Gak bisa. Ini Tuhan yang kagak bisa berarti bang. Ya karena Tuhan kami bukan, karena iblis itu di bawah tumpuan kakinya. Ya, di bawah Ya tumpuan bukan berarti. kakinya. Jadi Ya, bukan kalau berarti tidak yang bisa. namanya Tuhan itu, Dengarkan yang dulu. namanya Tuhan itu gini bang, ya tidak bukan dengar. kita pertanyakan dia bisa atau tidak. Gak patut kita mempertanyakan Tuhan bisa atau tidak. Jadi yang kita pertanyakan dengarkan dulu, untuk Pak Tuhan Yusuf, itu dengarkan adalah dulu. pantas atau tidak gitu. Tadi saya bilang bahwasanya Tuhan kami yang kami sembah, ya, yang kami puja dan muliakan di dalam kerajaan sorga, ya. Iblis adalah di bawah tumpuan kakinya. Ngapain dia jadi iblis? Katanya kan membuktikan maha bisa. Kita nggak bicara pantas atau tidak, bisa atau tidak yang kita bicarakan di
konsep abang tadi. Kalau di Islam, Contoh, saya akui Tuhan maha bisa, tapi ada yang tidak pantas. Beda gitu. karena begini, yang kami sembah itu bukan iblis, ya. Tapi Anda dalam konteksnya, ya, kalau kami sembah, kalau jadi iblis, ya berarti kita menyembah iblis. Jadi maksud saya begini, kan sudah saya pertanyakan tadi, Allahmu atau yang kamu sembah itu bisa menjadi Yusuf tidak bisa? Ya sama juga, karena Yusuf itu Bukan adalah tidak bisa. Bisa. Bukan tidak bisa. Tuhan saya itu bisa aja. Apa saja dia bisa. Tapi ada yang tidak pantas bagi dia. Berarti bisa jadi Tuhan Yusuf ya? Lah, bisa. Apa saja dia bisa. Oh, berarti sekarang Tapi, Yusuf tapi tidak pantas dia jadi Yusuf PI. Karena Yusuf PI ini manusia. Yusuf PI ini makhluk. Nggak pantas Tuhan jadi makhluk. Jadi kita, nah begini, makanya saya pengertian tadi seperti itu. Saya balikkan sama Yusuf PI. Ya. Jadi sebenarnya saya sudah jelaskan bahwasanya Tuhan kami yang kami sembah, yang kami puji dan muliakan, ya. Dia itu adalah maha kuasa, penguasa langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Oke? Dan kita tidak bisa, ya. Tidak bisa, kita harus membatasi. Kalau Ya. dia maha kuasa, kenapa nggak bisa jadi iblis? Dia tidak perlu harus menjadi iblis, karena itu iblis itu apa dulu? Saya Katanya tanya maha tadi. kuasa, tapi nggak kuasa jadi iblis. Macam mana itu? Ya. Muter-muter kau nih, Bang. Ya, menurut agama Kristen, karena begini, menurut kami bahwasanya Tuhan itu ngapain dia jadi iblis? Karena Tuhan itu bapa segala dusta. Ya, asal usul iblis ini kami Makanya mengerti. seharusnya tadi Anda udah kejebak dengan omongan Anda sendiri masalahnya. Tuhan Dengarkan Anda bisa dulu. jadi apa saja. Itu Anda Kita kejebaknya tidak di bisa situ. membatasi. Kita tidak bisa membatasi dia bisa atau tidak. Ya, kita tidak bisa membatasi itu. Ya, itu di luar pemikiran kita, Yusuf PI. Jadi Anda itu Tapi memakai Tuhan- logikamu. Tuhan dengan iblis bisa nggak kerjasama? Kerjasama bagaimana maksudnya? Tuhanmu. Ya, Tuhanmu kerjasama bekerja dalam hal apapun. Bisa Berarti nggak Tuhanmu dia bisa kerjasama dengan iblis? Enggak, saya tanya balik. Tuhanmu bisa kerjasama dengan iblis? Ngapain dia? Nggak ada korelasinya. Nah, makanya seperti itu. Karena iblis begini. Berarti nggak ada korelasinya gitu. Tuhan kerjasama dengan iblis, betul? Nggak ada korelasi mereka, nggak ada. Karena itu kenapa iblis itu kenapa di menyesatkan, kitab, Bang? Iblis. Kenapa di kitab Iblis, Anda iblis. malah Maaf. Tuhan Anda kerjasama dengan iblis? Kenapa? Itu Sama iblis. ada di kitab Anda. Iya, Tuhan Anda kerjasama dengan iblis ada di kitab Anda. Tuhan Iya. kerja sama iblis. Itu Tuhanmu siapa? Tuhan saya atau Tuhanmu kerja sama iblis? Tuhan Abang di dalam kitab Abang dia kerjasama dengan iblis. Dalam konteksnya apa? Dalam kitab mana? Ya udah, kau di situ ada nggak Alkitab, Bang? Kalau di sini banyak Alkitab, cuman buka dulu Alkitabmu di konteks mana? Kan kamu yang kasih. Coba Anda buka. Baik, saya bukakan. Ya, karena saya yang bawa nggak apa-apa. Saya yang bukain. Ya, sabar. Harus Nih, lihat perikopnya apa mari kita- dulu, Yusuf. Iya, Perikopnya, nggak apa-apa. perikopnya lihat. dulu. Saya perlihatkan perikopnya ya. Nih, Nah, dosa dalam jemaat ya. Perikopnya. Yang saya pertanyakan, yang saya permasalahkan nih, 1 Korintus 5 nomor 5 ya. Oke. Nih, Tuhan Anda kerjasama dengan iblis.
orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Nah, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi supaya selamat pada hari Tuhan, ya diserahkan kepada iblis gitu. Jadi di sini Tuhan Anda kerjasama dulu dengan iblis dia. Gitu bang. 1 Korintus 5 nomor 5. Kalau di Islam nggak ada Tuhan kerjasama dengan iblis, nggak ada bang. Cuma di kitab Anda atau Tuhan Anda yang kerjasama dengan iblis gitu. Iya, baca dulu perikopnya, apa perikopnya Pak Yusuf? Baca itu Anda 1 Korintus 5 itu dosa dalam jemaat itu. Jadi kalau berbuat dosa jemaat itu berbuat tidak senonoh tanda kutipnya kayak gitu ya. Itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis agar selamat pada hari Tuhan. Jadi harus diserahkan ke iblis, kerjasama itu iblis dengan Tuhan gitu. 1 Korintus nggak ada pasal 5. 1 Korintus 5. 1 Korintus 5 nomor 5. Nah, Betul nggak? udah. Oh. Mana? Tuh, kata penonton jawab katanya. Jadi begini, ini perikopnya adalah dosa dalam jemaat, ya orang-orang yang berdosa, ya orang-orang berdosa. Jadi tidak pantas kalau orang berdosa ini adalah diserahkan dia masuk ke dalam kerajaan surga. Ya tentu dia adalah milik sang iblis itu, ya milik sang iblis. Orang yang berbuat dosa, ya yang menyesatkan iblis, ya itu diserahkan kepada iblis. Artinya siapapun kerjasama Tuhan ya, gitu. Tidak ada bahasanya kerjasama di sini. Kamu aja yang tambah itu bahasamu. Kan supaya selamat pada hari Tuhan tuh harus diserahkan kepada iblis. Buat Iya, apa diserahkan kepada iblis dia? Diserahkan kepada iblis. Orang yang berdosa, ya orang berdosa itu, orang yang sesat itu, ya yang tidak menuhankan Tuhan yang sebenarnya, ya yang mesti harus Tuhan itu disembah, dimuliakan, itu diserahkan kepada iblis. Itu Tuhannya iblis, ya begitu. Buat apa? Buat apa? Kenapa dalam nama Tuhan Yesus diserahkan kepada iblis? Dalam nama Tuhan Ya artinya pada diserahkan ke iblis. Diserahkan itu karena dosanya, ya dosa. Kerjasama yang telah berarti dia itu perbuat. Tuhan berarti bang. Lain halnya gini bang, Jadi, ya kosakatanya ya begini. dalam nama setan, ya kita harus menyerahkan kepada iblis. Bisa? Ini dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Orang itu harus kita serahkan kepada iblis agar selamat pada hari Tuhan. Berarti Tuhan kerjasama sama iblis. Nggak ngerti juga saya itu bang, ya. Begini. Ngapain diserahkan ke iblis? Buat apa iblis? Buat Begini. disantai iblis kah? Ditumbal iblis atau gimana gitu? Begini, Pak Yusuf PI, dengarkan dulu. Artinya yang menguasai dan yang pemilik tubuh atau kita ini siapa dulu? Tuhanmu atau pribadimu sendiri? Nggak ada korelasi, nggak ada konteksnya ke situ bang. Pertanyaan saya. Ya, saya jelaskan dulu. Makanya pengertiannya biar tahu Anda pengertiannya kenapa berkata demikian. Jiwa dan raga kita Yang saya pertanyakan dengarkan. kenapa nggak diserahkan kepada Tuhan itu aja? Kenapa harus sama iblis dalam nama Tuhan?
Ini milik kita, jiwa raga kita adalah milik Tuhan seutuhnya, betul tidak? Karena Dia pencipta kita, Dia yang menciptakan kita. Sudah. Yang berhak menyerahkan iblis, yang berhak menyerahkan kita ini siapa? Kepada yang menghukum kita siapa? Ke dalam jurang kepada Jelaskanlah. neraka itu. Dia yang berhak untuk menyerahkan jiwa dan raga kita itu. Kalau kita berbuat dosa, apakah kita berbuat dosa kepada manusia, maka Dia yang menghakimi kita? Tentu tidak, kan? Karena kita ini adalah milik yang kuasa, milik pencipta langit dan bumi. Ya. Jadi hidup kita ini milik. Ada Tuhan kita yang menjadi miliknya, ya. Jadi jadi Tuhan tadi menyerahkan kepada iblis gitu. Ya itu urusannya. Dia menjadi kita. Betul berarti. Berarti betul Tuhan kerjasama dengan iblis berarti ya. Muter-muter kau bang. Aduh. Jadi kalau contoh, oke. Kalau di dalam ajaran agamamu, kalau orang berbuat dosa dia kemana? Neraka jahanam. Neraka jahanam. Dia di neraka jahanam itu iblis atau bukan? Ada iblis di situ? Iblis pun neraka jahanam juga sama. Tempat iblis itu di mana? Neraka. Memang. Nah, justru itu karena pekerjaan iblis adalah di neraka itu. Orang jahat. Enggak ada, tapi enggak ada bang di Islam itu iblis kerjasama dengan Tuhan. Hanya di sini abang aja tadi iblis kerjasama dengan Tuhan. Tuhan kerjasama dengan iblis, ngaco ah. Sabar dulu PI. Di dalam Alkitab di sini tidak ada bahasa kerjasama. Itu berdosa kamu menambahkan isi Alkitab. Tidak ada kerjasama di sini. Berarti sesuai penjelasan Anda berarti Tuhan dengan iblis bagi tugas tadi bang. Enggak, karena kamu menambahkan kerjasama. Artinya kamu adalah seseorang yang menambahkan isi Alkitab kami, bahwasanya kamu menyatakan ada kerjasama. Di sini tidak bekerja sama, tidak ada bahasa kerjasama. Artinya Anda itu menambahkan kitab yang tidak tertulis di dalam Alkitab ini. Jadi tujuan, makanya saya berikan pemahaman kepada SUPI, bahwasanya kita sebagai orang berdosa ini, Pak Yusuf PI, makan tempat kita adalah di tempat orang iblis, tempat iblis itu di mana? Di neraka jahanam. Bang, jadi ini kenapa saya tahu Tuhan Anda itu kerjasama dengan iblis, karena bukan cuma sekali dia kerjasama, 2 kali dia kerjasama dengan iblis tuh. Di kitab kamu itu pemahamanmu. Yusuf PI, saya potong. Itu menurut pemahamanmu. Menurut kitab Anda. Ya, karena menurut pemahamanmu isi Alkitab. Tapi pemahaman orang yang berpikir. Ya, coba gini aja dah. Nanti saya dikira ngibul atau bohong gitu. Ya, nih coba Anda buka Lukas 4. Ya. Nih, dari 1. Percobaan di padang gurun. Mari kita baca ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus ini kan Tuhan ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan dan dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Jadi Tuhan bawa Yesus agar dicobai iblis, kerjasama. 2 kali dia kerjasama bang. Di sini ya Roh Kudus bawa Yesus untuk dicobai oleh iblis. Udah 2 kali dia kerjasama. Abang ini macam mana pula? Makanya kalau cuma sekali Anda bisa bantah. Tapi emang udah 2 kali Tuhan Anda itu kerjasama dengan iblis. Sekongkolnya itu, sekongkol mereka. Itu menurut pemahamanmu Pak Yusuf PI. Itu menurut pemahamanmu untuk membaca Alkitab, kan begitu. Nah, jadi menurut pemahaman kita jangan memaksa.
ya, pemikiranmu yang masih itu, karena pengertianmu dalam isi Alkitab ya seperti itu. Saya juga nggak bisa memaksa kamu untuk harus bisa berpikir secara positif bagaimana kamu bisa menafsirkan Alkitab kami, yang artinya itu kan penafsiranmu sendiri, ya kan begitu ya. Ya, jadi itu pengertianmu. Walaupun saya mau jungkir balik, saya menjelaskan kepada kamu bagaimana Anda bisa memahami isi Alkitab itu, ya tentu juga pasti juga kamu akan pelesetkan pengertiannya. Itu saja. Nah, jadi begini Pak Yusuf PI, kalau gitu. intinya di sini ini ya, ini Yusuf PI, Pak Yusuf PI, intinya dalam hal ini sudah saya awalin tadi. Sebenarnya saya tidak mau membahas dan menjelekkan. Ini bukan menjelekkan kita di sini. Ini intinya hanya ya sharing-sharing aja ya, diskusi ya. Jangan nanti kita dilapor-lapor juga nanti ini. Yang artinya Pak Yusuf PI, intinya dalam hal ini, karena apapun ceritanya, saya sudah banyak kita bercerita ya terkait mengenai lintas agama ini, yang namanya kamu juga saya tadi sudah tanya Tuhanmu seperti apa, ya rohmu siapa, kamu tidak tahu siapa rohmu, Tuhanmu pun tidak tahu seperti apa rohmu, siapa Tuhanmu, kamu tidak punya Tuhan. Jadi saya nggak mau di sana, saya nggak mau harus menggasak di sana kamu, enggak. Ya artinya intinya kalau memang kamu yakin kepada Esamu, Esa, ya tunggal atau Esamu itulah kesimpulan dari Anda. Gini Bang, ya satu orang biasanya saya setidaknya setengah jam gitu berdiskusi, kasihan yang di bawah nunggu. Nah kalau begitu Anda bisakah closing statement agar bisa gantian sama yang di bawah. Begini, saya belum siap ngomong ini, saya nggak suka kayak gitu. Kamu bicara saya tetap mendengarkan. Jadi artinya di sini dalam hal untuk konteks Tuhan, ya, artinya Tuhanmu kamu tidak kenal, tidak tahu siapa Tuhanmu, dan Tuhan saya sudah tahu. Yang artinya imanilah Tuhanmu itu yang kamu tidak tahu. Robmu siapa nggak tahu kamu, Rabmu. Ya sampai saat ini kamu belum tahu siapa Robmu, siapa yang mengendalikan dirimu. Ya, kamu tidak tahu siapa yang, iya, kamu hanya tahu satu, Esa, itu Tuhanmu. Esa, artinya Esa itu adalah Tuhanmu, kan begitu? Ya, jadi artinya itu sudah beriman aja kepada Esamu. Ya, artinya seperti apa dia kamu tidak tahu. Tapi kami sebagai orang Kristen, kami tahu siapa Tuhan kami, siapa yang mengendalikan diri kami. Tahu kami siapa. Jadi karena itu makanya kita tidak boleh bagaimana ini pelintir-pelintir isi Alkitab atau saya pelintir masalah Al-Quran. Ya, karena kita beda, benar kita beda, jauh beda. Ya, karena surga kita aja beda, Pak Ustadz. Surga kita beda. Ya, beda surga. Turunin moderator kan, Bang? Disuruh closing statement dari tadi juga. Udah setengah jam lebih masalahnya. Ya, Bang, sorry gitu ya. Kalau closing statement Anda sudah dapat kesimpulannya, itu kesimpulan dari Anda. Kalau saya tahu dengan Tuhan saya. Kalau saya nggak tahu, ngapain saya sembah? Aneh-aneh aja kau ini Bang. Udah dijelaskan juga ya gimana Tuhan dalam agama Islam dari tadi. Ngapain saya nyembah Tuhan yang saya kagak tahu? Ogah saya. Pastilah saya mengetahui Tuhan saya siapa. Aduh. Kan ada akal toh. Oke, lanjut kawan-kawan. Lanjut ya. Malam ini malam minggu juga sih ya. Malam minggu biasanya banyak yang begadang. Baik. Giliran selanjutnya Pak Moderator. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Ada yang mau disampaikan, Pak? Soalnya kita diskusi lintas iman, jadi khusus Kristen yang naik. Iya, saya paham itu. Maaf. Saya hanya simpatik aja sama Pak Ustadz Yusuf PI. Salam kenal. Saya dari Bekasi. Salam kenal. Cara-cara. Saya sebenarnya nggak pantas naik karena dihususkan, diprioritaskan untuk agama di luar Islam dan Nasrani. Nah, jadi dari judul saja Tuhan berdoa kepada Tuhan.
Ya kan bingung. Ini perdebatan agama ini, lintas agama, cuma permasalahannya Tuhan itu atau manusia itu dijadikan Tuhan. Cuma itu satu. Setiap agama kan dia punya kitab dan nabinya. Nah, permasalahannya nih Isa ini nih, Nabi Isa ini. Saya selalu mengikuti tausiah atau ajaran debat lintas agama dengan Bapak Yusuf. Mohon tanya, Pak Yusuf aslinya mana? Sumatera kah, Jawa kah? Banjarmasin, Oh, Kalimantan, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Saya di Bugis, Palopo, Sulawesi Selatan. Iya, salam kenal. Ya mohon maaf, hanya pingin Oke. kita aja. Cuma itu Ya, aja. gak apa-apa. Ya. Oke, Assalamualaikum, Pak makasih, Ustadz. Bapak, Sehat ya. selalu ya. Ya, Waalaikumsalam. Saya selalu. Waalaikumsalam. Ya, izin turun ya. Baik. Ntar ya. Ada. Ntar ya, kawan-kawan. Oke, kita lanjut ya. Eh, lanjut. Yang Kristen. Ya, yang Kristen. Coba di dalam kampusnya ada nggak? Saya masih segar ini mata. Ya, saya udah berapa hari ini nggak makan sate domba. Mohon maaf ya teman-teman, baju saya terlalu kentat gitu ya. Nggak pakai dalaman ini. Aduh. Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf kepencet Ya, Ustaz. oh ya baik. Kita ganti dulu ya, soalnya khusus Kristen, Mbak ya. Yuk. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini judol ini ya, kawan-kawan. Ada terus kalian judol. Kalian itu apa ya? Gak usah mah judol masuk sini. Udah kublokir kau tuh. Nanti kau ganti akun pula. Kasih lagi gift. Gak usah kau kasih mawar itu satu ya. Kau kasih singa pun per detik saya ogah gitu. Udahlah ya, kalau judol di sini bukan tempat judol gitu. Jangan bikin spam kalian ya. Mana sih? Ke tempat edis aja tuh ya, ke tempat edis tuh. Tempat edis ya. Tempat edis, banyakin aja judol di situ. Ya, jangan tempat saya. Kalau judol tuh udah tahu ya, judi itu haram. Uang yang kau dapat haram. Segala aktivitas yang kau lakukan pun jadi haram. Kau berikan uang haram ke sini. Jadi haram juga room saya. Udahlah. Ke tempat edis aja tuh. Halo, selamat malam. Selamat malam Ustadz. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Islam. Islam bang. Bang, gini. Ya. Kita mau diskusi lintas iman. Ada yang mau disampaikan emang? Enggak ada bang. Kepencet ini. Kristen lah. Kepencet iya bang. Ya. Kalau gitu saya ganti dulu ya. Iya bang. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Yang di YouTube Tuhan bertato. Kalau perpuluhan haram nggak Ustadz? Itu haram jadah itu. Kalau perpuluhan itu haram jadah, najis mubalajoh itu. Kalau bisa uang perpuluhannya itu dicuci 7 kali, ya campur pakai tanah sekali, tetap haram juga sih. Uang perpuluhan tuh, ya. Aduh. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Iya. Ya. Oke, Bang. Islam, Kristen, Katolik. Katolik. Bisa dibuka dulu kameranya kalau mau diskusi.
Ya, salah salah pen Gak jelas kau. Ya, jadi berhala aja kau. Ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Islam Kristen, Bang? Ya, Islam Kristen Katolik turun sendiri. Oke, sabar ya. Gak apa-apa ya teman-teman. Udah ada aja ya, nggak usah judol ke sini. Ada aja yang Muslim ngasih gift, yang Muslim juga paham gitu ya. Dengan pendakwahnya. Ngapain saya ngurusin uang judol, gift judol? Ngapain? Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, Bang. Islam Kristen atau Katolik? Turun lagi. Udah. Halo, selamat malam. 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 Bisa dibuka kameranya Bapak atau Ibu? Islam Kristen atau Katolik? Kristen. Anda belum bisa buka kamera. Syaratnya harus open cam ya. Apa ya? Ganti akunnya yang bisa open cam. Oke? Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, Bang. Islam Kristen atau Katolik, Bang? Saya Islam, Pak. Saya Islam. Oh, ya ada yang mau disampaikan emang. Soalnya kita mengkhususkan kawan Kristen yang naik. Oh, ada Bang sebenarnya yang ditanya, tapi nggak banyak. Kalau pertanyaan Bang kirim ke WhatsApp aja ya. Soalnya kita lagi diskusi masalahnya. Nanti Oke, terbuang oke. waktunya buat Oke. Oke. Terima kasih. Nanti saya ada sematkan nomor WhatsApp. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Muslim, Tat. Kepencet. Oh, Muslim. Baik. Kita ganti dulu ya Bapak ya. Masuk, Tat. Lanjut. Waalaikum. Mau berjuang. Waalaikumsalam. Yang Muslim gak usah minta multi ya kawan-kawan. Gak usah. Biarkan kawan kita yang Kristen yang mau berdiskusi gitu. Karena apa? Hanya ini kan, hanya memperlambat waktu aja gitu. Kalau di tempat Bang Juma saya lihat yang Muslim naik, halo kata Bang Juma. Ya, Islam, Kristen, Islam, mau ceramah, mau ngaji. Ada Bang Juma juga. Udah tahu buat Kristen juga kan gitu. Halo, selamat malam. Izin Selamat malam. Pak Ustadz Yusuf. Izin. Buat yang Muslim nggak usah pansos, nggak usah caper, di bawah aja. Kalau udah multi dibatalin, ngerti gitu aja. Makasih Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketawa saya disuruh Bang Juma ceramah. Ngapain Muslimnya dua? Bang Juma kan solo fighter seperti saya juga, kan gitu. Muslim naik mau ceramah kata Bang Juma. Ada. Kadang ketawa juga saya lihat live abang itu. Halo, selamat malam. Ya malam. Iya, Islam Kristen, Bang.
Kristen, tapi nggak bisa on cam. Katolik. Sayang sekali kalau nggak bisa on cam. Pakai dulu akun yang bisa on cam ya. Karena apa? Syarat utamanya harus wajib buka kamera gitu, Bang. Halo, selamat malam. Selamat malam. Moderator mana ya ini moderator? Kayaknya malam mingguan juga ini moderator. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ada ngapain sih ya? Kalian mau mau naik gitu ngapain? Kalian halo, mau selamat malam. Naik gitu ngapain? Aduh mantul suaranya bang. Suaranya mantul, benerin dulu. Ya, selamat malam Bang. Noise. Halo, selamat malam. Mr. J, Assalamualaikum. Masih bang. Selamat malam. Kalau minta naik tuh ngomong ya. Ini minta naik nggak ngomong ya. Udahlah kalau kayak gitu. Ya turunin. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ah. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam. Anda Kristen atau Katolik? Oh, banyak manusia yang gak jelas. Iya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam. Heran saya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Coba dibuka kameramu. Iya, Bang. Mau buka nggak? Selamat malam, Bang. Turun aja kau. Ya, udah jelas. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dulu ya, kalau kayak gitu. Ya, saya cepat aja gitu. Nggak basa-basi saya turunin. Halo, selamat malam. Selamat malam. Banyak yang minta naik teman-temannya, antri. Halo, selamat malam.
Selamat malam. Yang berhala-berhala nggak ada tempat di sini ya. Ngapain kalian minta naik? Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, nggak penting. Jadi kita yang penting aja. Penting kita naikkan yang mau berdiskusi. Halo, selamat malam. Selamat malam. Udah, gampang gitu ya. Nggak apa-apa, kita naikkan aja satu-satu. Kasih judul yang panas. Apa judulnya? Oh, kayak gini. Halo, selamat malam. Malam. Selamat malam. Selamat Iya, Bang. malam. Islam, Kristen, Katolik. Kristen. Pak, boleh dibuka kameranya dulu, Pak? Ya. Oh, silakan dibuka dulu Halo. kameranya. Halo, halo. Ya. Iya, oke, Bapak. Terima kasih. Bapak seorang Kristen, kita bisa diskusi. Apakah Anda mau bertanya tentang Islam juga silakan gitu. Kita tanya jawab aja gitu, Pak, untuk sharing. Mungkin ada pertanyaan dari Anda gitu lebih dulu. Ini judulnya apa ya? Kristen kapan waras gitu loh, Pak. Judulnya saya kasih itu aja udah ya. Bapak mau minta penjelasan itu judul. Ya. Itu Tuhan menyembah Tuhan gitu. Maksudnya apa? Oh, Tuhan menyembah Tuhan tadi. Iya. Tulisannya Pak, kan Tuhan menurut menyembah Tuhan. Anda, Itu. menurut Anda, Yesus itu Tuhan atau bukan, Pak? Pak? Halo, Pak. Halo. Wah, macet beliau. Macet, Pak. Baru saya bertanya udah macet. Aduh. Kalsel menyimak, kata yang di YouTube. Ya, terima kasih ya. Saya pun Kalsel. Halo, selamat malam. Malam. Malam, Bang. Islam atau Kristen? Islam, Bang. Pencet. Pencet. Baiklah, kalau gitu kita cari yang Kristen dulu ya. Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambil cemilannya, ambil kopinya, mari bergabung. TV. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz. Malam, Bang Jerry. Islam, Kristen, Katolik? Kristen Pak Ustadz. Kalau mau diskusi silakan dibuka dulu kameranya. Iya. Silakan, Bang, dibuka dulu kameranya. Kita tanya jawab. Oke, Bang. Anda mungkin ada pertanyaan tentang Islam atau Anda mau bertanya apapun, silakan gitu. Kita gantian tanya jawab. Mungkin Anda bisa bertanya lebih dulu gitu. Tadi apa judulnya? Kurang ini Mbak tadi judulnya ini Pak Ustadz, soalnya baru masuk ini. Tuh. Kalau saya kasih judul Kristen kapan waras gitu, Bang. Maksudnya yang dimaksud ini orang Kristennya apa
manusianya apa agamanya gitu? Orangnya, penganutnya. Pengaturnya. Berarti menurut Pak Ustadz semua yang Kristen ini nggak waras gitu. Coba, kalau gitu saya boleh tanya lebih dulu sama Anda berarti ya. Baik, gini Bang. Saya pengen tahu, karena pertanyaan Anda apakah menurut saya orang Kristen itu waras atau tidak, kan gitu. Inilah jawabannya. Jawabannya saya dengan bertanya kepada Anda sedikit. Ya. Dalam Kristen Yesus itu Tuhan, betul? Kalau bagi saya karena saya Kristen, ya saya bilang Tuhan. Baik. Roh Kudus? Kalau Roh Kudus kan kalau soal anu sih saya kurang anu ya Pak Ustadz ya, soalnya nama kalau menyangkut masalah agama apa masalah agama gitu. Pemahaman Anda aja gitu. Ya, kalau Roh Kudus Tuhan atau bukan? Kalau Roh Kudus itu kan diturunkan. Tuhan atau bukan dia? Menurut saya sih bukan. Kalau Roh Kudus. Bukan. Baik. Bapa yang di surga Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus Tuhan dan Bapa di surga Tuhan. Iya. Ada berapa Tuhan tuh Bang? Menurut saya dua. Tapi dua. Tapi kan tapi tetap satu. Gimana dong? Ini Pak Ustaz. Menurut Abang dua tapi tetap satu. Gimana itu Bang? Itu yang bikin saya bikin judul gitu loh. Kata Anda dua tapi tetap satu. Makanya saya pertanyakan kapan Kristen waras gitu ya. Ini Pak Ustaz. Karena dalam pengakuan iman rasuli sebagai kami orang Kristen, karena gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Berarti kan yang Yesus itu kan anaknya Tuhan. Berarti kan sama aja kan? Berarti menurut Anda Tuhan beranak gitu? Ya kalau di Alkitab sama ajaran kami, ya beranak, anaknya. Waduh. Apa Bang Tuhan bisa beranak Bang? Bukan Tuhan itu bukan makhluk yang kayak kita hewan betina bisa beranak hewannya atau manusia bisa beranak. Bedakanlah Tuhan dengan makhluk tuh. Ngapain Tuhan beranak juga? Itu kan kalau ajaran kami. Kalau Pak Ustadz kan pasti nggak masuk. Karena itu kan nggak sesuai dengan ajaran Pak Ustadz. Coba gini, saya ajak Anda mikir kalau gitu. Iya. Gini ya, saya dan Abang kan manusia tuh. Ya. Ya, betul. Nah, kalau kita, ya kalau Anda, saya ajak makan di restoran, lalu kita makan nasi, pantas nggak kita makan nasi? Gimana kurang jelas? Pantas nggak kita makan nasi sebagai manusia? Ya pantas. Pantas, baik. Nah, kita yang manusia ini pantas makan nasi. Lalu kalau kita makan kotoran, pantas nggak Bang? Padahal kotoran itu bisa kita angkat, lalu kita suap ke mulut. Tapi kotoran nih, pantas nggak manusia makan kotoran? Ya kalau kita udah tahu kotoran ya nggak mungkin lah kita masukkan mulut Pak Ustaz. Iya, nggak mungkin. Tapi pantas nggak kita makan kotorannya? Sebagai manusia. Ya nggak pantas lah. Udah tahu kita kotoran tapi masih kita makan berarti itu namanya kita nggak waras itu. Nah baik, saya sepakat dengan kata Anda. Artinya kita sebagai manusia ini ada yang tidak pantas untuk manusia kan? Iya pasti ada. Ya ada yang pantas, ada yang nggak pantas. Nah begitulah Bang ya. Kalau dengan Tuhan, ada yang tidak pantas bagi Tuhan Bang. Nggak pantas dia jadi manusia Bang. Nggak pantas juga dia dikandung manusia. Nggak pantas dilahirkan manusia. Nggak pantas dia itu disusui manusia. Nggak pantas diseret manusia. Nggak pantas dia digantung manusia. Jadi kan gini Pak Ustadz.
Jadi kan namanya kepercayaan kita beda. Kalau kita memaksakan kepercayaan, contohnya saya lah, memaksa Pak Ustadz itu masuk ke kepercayaan saya, kan nggak mungkin. Sama pun gitu kebaliknya. Oh iya bang, kalau hanya kepercayaan ya kita nggak akan memaksa. Cuma dalam kita beriman itu setidaknya kita memakai akal sehat gitu. Kalau bagi saya sih, karena saya percaya sebagai aliran saya, ya tetap bagi saya semua yang percaya dengan ngikut sebagai Kristen ya pasti orangnya waras. Cuma kan kalau menurut Pak Ustadz tadi, Kristen kapan warasnya ya tergantung pemahaman masing-masing. Ya iya, masalahnya kalau saya tanya tadi aja abang ada dua tapi tetap satu. Kayak gimana itu? Gimana cara gabungin dua tadi jadi tetap satu? Apakah dilem atau diikat atau kayak gimana gitu? Supaya jadi satu gitu loh. Termasuk akal kayak gitu bang. Itu bukan ajaran Yesus yang saya baca di kitab abang. Ini saya ada kitabmu bang. Saya punya dan saya tamat baca ini. Gak pernah ada Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu jadi manusia, menjelma jadi manusia, nggak ada. Bahkan di sini Yesus punya Tuhan dan Yesus pun menyembah Tuhannya. Gitu. Kalau Anda nggak percaya, nih, Bible Anda saya bukakan. Nih, saya buka digital aja gitu. Sama aja dengan ini bang. Kalau Anda mau ngecek di fisik silahkan di situ. Ya. Tapi saya bukan melalui HP. Nih bang. Tuh, gede kali kan tulisannya. Di kitab Anda. Yesus hamba Tuhan. Tuh. Bukan Tuhan dia, tapi hamba Tuhan. Nah, kalau coba saya kasih lagi nih satu ayat nih. Itu kan perikopnya. Judul perikop tadi itu. Ini ayatnya langsung nih. Nih kita baca. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Jadi Yesus ini dia punya Tuhan, dia hamba Tuhan. Di kitab Anda pun ya bang ya, Tuhan itu bukan manusia dia. Nih, kitab Anda, Bilangan 23, Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia, tuh, sehingga ia menyesal. Ini kitab Anda yang mengatakan, bukan saya. Jadi Tuhan itu gak pantas jadi manusia gitu loh bang. Kalau kita baca ayat sepotong-sepotong, susah sih Pak Ustadz kalau sepotong-sepotong. Ujungnya bisa-bisa salah mengartikan kita. Jadi makanya kalau gak apa-apa, kalau Anda mau baca satu perikop juga boleh bang. Iya. Kalau kami orang Kristen, makanya kita tuh jangan dianjurkan kita itu salah mengartikan ayat gitu. Harus betul-betul kita perikopnya apa, kemudian isinya apa, baru kita bisa menjelaskan oh ini maksudnya gitu. Kalau cuma satu ayat, bisa-bisa kita salah jalan nanti. Oh, salah jalan. Iya. Sama pun sama itu. mungkin sama di Islam juga kan. Kalau kita nggak tahu artinya, baru kita asal mengartikan ya seperti saya ingat dulu, mungkin Pak Ustadz tahu lah Pak Ahok dulu. Oh iya, coba bang kayak gini. Ya. Coba kayak gini. Anda sering nggak membaca kitab Anda tuh? Ya sering. Setiap kan setiap namanya ibadah pasti dibacakan dibacakan. Perikop yang semuanya gitu. Iya. Setiap ibadah itu pasti kita jadi dibacakan semuanya. Iya. Jadi dibacakan semuanya. Pernahkah Anda dibacakan di gereja bahwa Yesus itu punya Tuhan? Belum pernah sih. Nah,
Padahal di kitab Anda Yesus punya Tuhan. Iya. Kalau semua sih ayat di Alkitab itu kan tebal kan Pak Ustadz. Kalau semua itu setiap saya aja umur sekarang 37 tahun, kalau semua ayat itu dibacakan ya mungkin nggak dapat. Sedangkan dalam sebulan kan cuma 4 kali ibadah. Kecuali kalau di rumah kita ada ibadah rumah tangga atau misalnya sebelum tidur atau gimana baru kita baca ya mungkin. Tapi kalau misalnya setiap hari Minggu aja menurut Pak Ustadz tadi dibacakan ya nggak bakalan kebaca semua ayat itu. Nah, sewaktu Anda di gereja sebulan 4 kali ibadah, ada nggak pendeta Anda mengatakan bahwa Yesus menyuruh jadi Kristen? Nggak ada. Lalu kenapa Anda jadi Kristen? Yang mengikut Yesus itu berarti saya diselamatkan. Loh, Yesus tidak pernah menyuruh jadi Kristen. Lalu Anda jadi Kristen. Anda ngikut Yesus atau bukan? Ya saya pengikut dia. Lah, kalau ngikut Yesus, kenapa Anda jadi Kristen? Yesus nggak ada nyuruh jadi Kristen. Terus karena menurut Pak Ustadz, emang Pak Ustadz ada disuruh ya minta maaf ya kalau kita ada nanti. Nggak apa-apa. Tanya aja Bang sama saya, gampang. Islam nggak akan ada geruduk, nggak akan ada yang mempolisikan Abang. Tanyalah sepuasnya tentang Islam dengan saya. Maksudnya itulah Pak Ustadz kan, saya nggak mau melebar ke sana ke sini kan. Nah, kita saling apa yang kira-kira bisa saya jawab ya saya jawab. Gitu. Coba Anda pikir Bang, ya, Yesus tidak pernah memerintahkan jadilah Kristen. Lalu Anda jadi Kristen. Anda ini ngikut siapa? Kalau Anda ngikut Yesus, Yesus nggak pernah perintahin jadi Kristen. Saya dari kecil kan karena udah dibaptis masuk Kristen. Karena saya percaya ya. Saya percaya. Berarti Abang bukan ikut Yesus, ikut gereja dan ikut orang tua berarti. Diajarkan ke saya mulai didikan dari orang tua sampai dengan dari sekolah minggu sampai dengan sekarang diajarkan oleh pendeta pun ya saya tetap yakin kalau yang saya ikuti itu adalah udah keyakinan saya. Jadi gimana pun Pak Ustadz bilang kau nggak disuruh Yesus karena udah keyakinan saya ya harus tetap yakin apa yang di hati saya gitu. Gak bisa Bang, kita berkeyakinan itu imani saja atau iman buta nggak bisa. Kita dikasih akal, jadi keyakinan kita itu harus dipikirkan. Apakah keyakinan ini betul atau tidak gitu. Itu kan menurut saya Pak Ustadz. Jadi nggak mungkin bisa. Contohnya saya ada teman Kristen yang lain, nggak mungkin juga saya paksakan sama dia. Siapapun Pak Ustadz gitu, gimana pun Pak Ustadz memaksakan saya kalau udah namanya keyakinan saya gitu ya nggak mungkin juga Pak Ustadz bisa merubah keyakinan saya. Enggak, saya ngajak Anda berpikir Bang, bukan merubah keyakinan Anda, tapi ngajak Anda berpikir gitu. Itu tujuan saya. Saya bukan melintas agama ini bukan mengajak Kristen masuk Islam, kagak. Saya mengajak teman-teman Kristen mempelajari kitabnya, terus juga mengajak untuk menggunakan akal sehatnya gitu, ngajak berpikir. Saya kan gini Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz tanya masalah Alkitab ke saya, mungkin itu bukan ranah saya yang untuk menjawab. Ya, tapi kan mungkin ada yang lebih paham lah menyangkut masalah Alkitab yang bisa menjawab pertanyaan Pak Ustadz masalah Alkitab. Cuma kalau masalah keyakinan, itu adalah keyakinan saya. Jadi siapapun yang mau merubah ya nggak bakalan bisa. Kecuali kalau misalnya ada orang yang abu-abu atau misalnya nggak yakin ya mungkin itulah yang bisa Pak Ustadz. Kalau Yesus bisa nggak merubah keyakinan Anda? Yesus, kira-kira menurut Pak Ustadz gimana bisa coba Yesus mau merubah keyakinan saya? Loh kan saya tanya sama Anda, makanya saya pertanyakan Anda, diri Anda. Kira-kira menurut Anda bisa nggak Yesus merubah keyakinan Anda? Ya, yang saya yakini kan dia sebagai Tuhan saya. Gimana dia mau merubah keyakinan saya gitu? Oh,
Ya kalaunya dia merubah keyakinan Anda, berarti ada yang dia perintahkan selama dia diutus. Sudah betulkah Anda mengikuti Yesus? Itu pertanyaannya. Itu Bang. Gimana pertanyaannya? Sudahkah Anda mengikuti Yesus jadinya? Pertanyaannya seperti itu ke diri Anda. Makanya saya tanyakan, bisa nggak Yesus merubah keyakinan Anda? Ya karena Kata Anda kan, saya yakin kepada Yesus. Ngapain dia rubah keyakinan? Kan gitu. Nah, sekarang mari kita cek, apakah Anda sudah mengikuti Yesus? iya, saya sebagai pengikut Yesus. Apa yang Anda ikuti coba? Ajarannya, semua ajarannya yang dianukannya, saya berusaha untuk mengikuti. Contohnya? Apa ajarannya? Ya seperti Contohnya? kalau kami kan seperti udah diajarkan sama kami, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang paling saya pegang itu. Itu kan salah satu ajaran Cuma itu? ajaran Tuhan Yesus itu. Cuma itu? Itu yang paling, kalau udah bisa kita kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, berarti udah bisa ya, sesama siapapun pasti kita bisa. Bang, buku setebal ini masa cuma satu poin aja yang diajarkan Yesus? Banyak. Banyak pasti. Iya banyak. Tapi yang paling saya sampai sekarang yang paling saya pegang, yang paling saya berusaha untuk mengikuti itu yang paling utama. Kasihlah sesamamu manusia. Kalau udah kita sesama manusia udah bisa saling mengasihi, ya udah pasti sesama yang di atas pun pasti bisa ya kita. Udah. Kalau gitu saya boleh tanya ya, secara TikTok sama Anda. Yesus itu dia disunat pada hari ke-8. Dikeret kulit khatannya. Apakah Anda mengikuti Yesus? Apakah Anda bersunat? Sunat. Anda sunat, baik. Poin 2, ya, kalau Anda mengikuti Yesus, Anda makan babi tidak? Makan babi. Gak pernah ada Yesus contohin makan babi, Bang. Gimana? Kalau Anda ngikutin Yesus, Yesus tidak ada mencontohkan makan babi. Anda nggak makan babi, tapi nyatanya babi Anda makan. Iya. Berarti Anda bukan ikut Yesus. Jadi gini Pak Ustadz ya. Mungkin Pak Ustadz pernah dengar, kita agak melenceng dikit ya, biar nggak terlalu serius ya. Nggak apa-apa. Pernah Ya. salah satu stand up komedi yang si siapa namanya, orang dari Manado itu. Jadi dia dibawa ke komedi nih Pak Ustadz. Jadi kan dia bilang ini, suatu hari Tuhan Yesus itu mengusir setan masuk ke dalam babi. Mungkin pernah Pak Ustadz dengar. Ya. Jadi karena Ada di kitab Anda, saya tahu. karena ada setan itu merasuki manusia. Jadi kenapa diusir masuk ke babi ini, biar babinya itu karena udah kerasukan setan, ujungnya dia terjun ke air. Jadi ujungnya itu babinya itu mati semua babinya itu. Jadi dibawa ke komedi lah si siapa namanya itu ya, orang apa dari Manado itulah kan. Jadi kenapa kami makan babi itu? Jadi istilah sian ini kan dalam babi itu ada setan dalam itu. Jadi pastikan setan pun udah berpikiran juga, ya si Mongol ini ada di sian ini, Mongol namanya ya. Coba kalau Anda pikir Bang, itu tahu tuh di kitab Anda, di dalam babi ada setan. Kalau Anda makan daging babinya, setannya pindah kemana? Ya kami makan juga. Iya, berarti Abang kesetanan berarti. Kan ujung-ujungnya kan, Apa Abang menampung setan berarti di tubuh Bang? makanya Pak Ustadz dengar nggak ada setan itu merasuki orang Kristen? Nggak bakalan setan merasuki setan, Dang. Nggak bakalan. Ya, karena setannya itu kan Mau satu. Bang, gini secara logika kita ya. Orang Kristen udah makan setan, berarti di dalam dirinya ada setan.
ngapain lagi setan merasuki? Kebakalan mau setan merasuki setan. Sebenarnya kan setan pun udah berpikir, setannya pun pasti berpikir, oh ya, ini nih nenek moyang kita aja dulu udah dimakan mereka, apalagi kita yang baru setan yang keluaran sekarang. Ya makanya setannya pindah ke tubuh abang nanti. Iya kan udah kami makan ya, udah dirubah jadi masuk ke perut. Makanya. Uang. Kesetanan semua berarti Kristen, Bang. Makanya Pak Ustadz ada dengar nggak orang Kristen itu kerasukan setan? Nggak ada kan? Ngapain setan masuki setan? Iya. Udah mikir setannya. Coba. Apa kita mau rasuki nenek moyang kita jadi makan kok. Bang, ya, kata Anda ada nggak orang Kristen kemasukan setan? Nggak ada. Iya. Betul, saya tahu nggak ada gitu. Betul, Kristen itu nggak ada kemasukan setan. Karena apa? Ngapain setan merasuki setan? Ya, sebenarnya setan udah dimakan kan ngapain lagi mau dirasuki gitu. Makanya kesetanan semua kan gitu. Oh, kacau bang, saya tahu cerita babi di dalam babi itu ada setan, tahu saya. Iya, makanya dibilang Mongol, kenapa orang Kristen itu nggak dimasuki, nggak dirasuki setan? Karena opungnya setan aja udah kami makan, jadi nggak bakalan ada orang Kristen berarti kau sekarang kesetanan bang berarti. Buktinya, walaupun kesetanan buktinya orang Kristen ada nggak Pak Ustadz lihat kerasukan setan? Lah ngapain setan ngerasukin setan? Kayak bahaya, jangan buat sampai apa coba? kerasukan. Buat apa coba setan ngerasukin setan? Setan itu ngerasukin manusia. Kalau nya sesama setan ngapain saling merasuki? Itu kan yang dibilang Mongol kan. Makanya orang Kristen itu nggak ada yang kerasukan setan. Soalnya di dalam babi. Iya. Abang, ada. Kita kan ya Pak Ustadz gitu. Jadi jangan sampai nanti takutnya nih ada yang salah paham kawan-kawan ini. Kadang kan terlalu serius menanggapi ujungnya petir sana sini gitu kan. Iya. Orang aneh kau bang yang saya temui malam ini. Aduh, astagfirullahaladzim. Menghibur kita. Jadi jangan terlalu serius gitu kan. Oke. Sekarang lanjut ya bang ya. Sekarang lanjut gini. Saya mau tahu lagi nih sama abang nih ya. Kalau Anda mengikuti Yesus ya. Yesus itu kagak pernah dia perintahin ke gereja. Anda ke gereja gak? Gimana? Yesus kagak pernah perintahkan ke gereja. Anda ke gereja gak? Ya ke gereja. Ikut siapa Anda? Dia ngikut ajaran orang tua. Kemudian kan kami kan dianukan di gereja kan. Disitulah kita bersatu berkumpul memuji Tuhan gitu. Jadi saya nggak heran lagi bang, nggak ada perintah Yesus ke gereja, tapi Kristennya ke gereja. Karena apa? Saya paham kesetanan kan gitu. Iya kan kayak gitu, nggak ada perintah Yesus. Puyeng saya samamu bang. Maaf ya Pak Ustadz ya. Jadi saya mau tanya juga ini sama Pak Ustadz. Saya sih karena boleh silakan. Sering bercanda sama kawan-kawan biasa kan, ini banyak yang muslim juga sama saya kan, 90% lah muslim kan. Nah, ada nggak kira-kira diajarkan oleh Nabi Muhammad kalau kita harus sholat 5 waktu gitu? Ada bang dalam hadis. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi jam-jamnya diajarkan Nabi, ada di hadis lengkap. Nah, terus kalau kira-kira apa hukumnya kalau bagi umat Muslim yang nggak menjalankan sholat 5 waktu? Dosa besar. Gitu ya. Dosa besar.
Dosa kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dosa itu di Muslim dibagi dua dia, Bang. Ada yang sama Tuhan, ada yang kepada sesama manusia. Kalau nyen meninggalkan sholat, itu dosa besar kepada Tuhan. Gitu. Tuh. Iya, makanya saya sering-sering juga kan sama kawan-kawan. Ya mungkin lah namanya kalau Pak Ustadz kan mungkin lebih paham masalah agama Islam kan. Saya sering-sering. Ada pun yang bilang ya itu memang diajarkan oleh agama kami. Ya namanya kita sama-sama nggak paham kan ya. Kitanya ya aja gitu. Nah, makanya Bang, kalau kami itu kan ada yang kita lihat contohnya Nabi, kan kayak gitu. Ya. Nabi ngapain kan kita tiru tuh sebagai umat Islam. Makanya kalau Kristen menuhankan Yesus, seharusnya kan Kristen meniru bagaimana Yesus itu hidup. Kan kayak gitu. Kalau Yesus kagak pernah makan babi, ngapain Anda makan babi? Sudah tahu di dalam babi itu ada setan. Kalau menurut Pak Ustadz, kenapa harus dilarang makan babi gitu? Begini Bang ya, sebenarnya bukan Islam yang mengharamkan babi itu. Ya, Bukan. betul. Sebenarnya Taurat Nabi Musa, sejak zaman Nabi Musa, babi itu udah haram. Ada di kitab Anda, babi itu haram. Dalam Imamat 11 nomor 7, babi itu haram di kitab Anda. Ya, Dan Yesaya 66 nomor 17, babi itu haram. Iya. Nah, mungkinkah kita menanyakan kepada Tuhan? Tuhan, Tuhannya Nabi Musa. Ya, sebelum ada Kristen. Kenapa kau haramkan babi? Ya mungkin kan? Kita mempertanyakan seperti itu, Tuhan gak bisa ditanya. Kata dia haram, ya haram. Harus nurut gitu. Nah, tapi apa dampak dari keharaman itu? Maka diteliti. Oh, ternyata babi mengandung cacing pita. Gak bagus untuk kesehatan. Terus babi ternyata dia berkelakuan yang buruk. Dia memakan kotorannya sendiri. Ditakutkan mendarah daging kepada orang yang memakannya juga terikut sifatnya. Tapi gini Pak Ustadz, kadang kan pikiran kan babi itu kotor kan. Ya. Tapi kalau misalnya ada satu daerah, contohnya di daerah saya lah. Saya ini kan orang salah satu pemakan mungkin 99% lah. Dari kampung saya itu pemakan babi. Saya orang Toraja, mungkin Pak Ustadz pernah dengar lah Toraja. Toraja, ya. Salah satu kabupaten pegunungan dari Sulawesi Selatan sana. Di kampung saya itu mayoritas mungkin 99% pemakan daging babi. Nah, soalnya dari zaman sebelum berjaman nenek moyang kami itu udah adat itu. Nggak sah itu kalau misalnya ada acara-acara adat kalau nggak ada daging babinya, apalagi kalau pemakaman itu sampai ratusan itu, bahkan kadang pun sampai ribuan. Nah, sedangkan di sana orang kan berpikiran babi itu kotor. Di sana mungkin Pak Ustadz mungkin nih kalau mungkin Pak Ustadz ada lihat-lihat nanti di YouTube atau di mana, di sana itu babi itu dimandikan itu Pak Ustadz, bahkan itu sampai 3 kali sehari. Babi dimandiin. Terus? Iya, dimandikan. Jadi nggak ada namanya babi di sana itu kotor. Mungkin ada yang penonton sini tahu Toraja itu gimana di sana. Nggak ada babi itu, nggak ada dilepas liarkan. Jadi di sana itu babi itu ternak. Iya, di sana pun babi dimasakkan juga Pak Ustadz. Itu Bang, alasannya tadi yang saya bilang kepada Anda, dari segi kesehatan kurang bagus, terus bla bla bla, terus kita nggak bisa mempertanyakan Tuhan. Kenapa Tuhan mengharamkan babi? Nggak bisa ditanya Tuhan itu. Kalau kata dia haram, ya haram gitu. Dosa ya dosa. Kan gitu. Cuma kalau bagi saya sih Pak Ustadz, yang menurut saya sih haram itu kalau misalnya apa yang dimasukkan ke mulut saya baru dimuntahkan, itulah namanya haram itu kalau menurut saya. Jadi apa saja yang masuk mulut itu boleh gitu? Enggak, maksudnya kalau udah kita makan baru dimuntahkan ya sama sih dengan kehidupan kita sehari-hari. Cuma kita berarti kita boleh makan apa aja dong gitu. Selama yang kita suap itu makanan, betul nggak?
Ya tergantung kemauan kita. Kalau memang menurut kita itu bagus untuk diri kita, ya makanlah. Kalau memang bagus untuk kesehatan untuk apa. Sama pun contohnya Jadi nggak- contohnya gini Jadi Pak. nggak ada batasan di Kristen tuh. Nggak ada batasan, nggak boleh makan ini, nggak ada gitu. Ya nggak ada dibatasi selama untuk kebaikan diri sendiri, nggak merusak kesehatan, nggak ada masalah. Contohnya gini Pak Ustadz, saya kan orang Kristen kan di sana, apalagi di Toraja itu kalau daging kambing itu memang jarang sekali daging kambing. Saya sebagai Kambing. orang Kristen di perantauan ini baru sering makan daging kambing. Cuma kalau misalnya saya makan dalam jumlah banyak, cepat kolesterolnya naik. Jadi kalau misalnya kebanyakan saya makan juga kena kolesterol lah, itulah namanya haram bagi saya tuh, karena merusak kesehatan. Tapi selama kita makan sedikit demi untuk kesehatan juga nggak ada masalah. Nah, kalau yang ini gimana Bang? Saya mau tanya sama Abang nih. Ini ada di kitab Abang masalahnya, ya. Bentar. Kira-kira Anda mau nggak makan ini? Karena kan semua halal, semua bisa dimakan. Saya baca dulu ya. Ini Yehezkiel Bang ya. Kitab Anda, silakan Anda cek di fisiknya nanti ya. Yehezkiel 4 nomor 12. Mari kita baca. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Di sini diperintahkan makanlah roti selai gitu. Ini kira-kira makanan bisa dimakan atau enggak Bang? Halal atau enggak gitu? Roti selai ini. Pak, ayat-ayat sebelumnya gimana itu Pak Ustadz? Ayat-ayat sebelumnya, jangan cuma satu ayat aja yang ya. Jangan cuma Kalau satu ayat potong sebelumnya nih, gitu. air minum pun bagimu akan ditentukan 1/6 hin banyaknya. Minumlah itu pada waktu-waktu tertentu. Lalu di sini makanlah roti Dari awal seperti awal. roti jelai. Udah nih dari awalnya tadi. Ini tentang masalah makanan. Perikopnya apa itu? Perikopnya, judulnya. Bentar. Judulnya di atas. Lambang pengepungan kota Yerusalem. Berarti itu Jadi waktu di dalam kota Yerusalem itu Tuhan memerintahkan bakarlah roti yang di atasnya dibakar di atas kotoran manusia. Ini saya pikir roti rasa selai gitu loh. Roti selai Ya. minta maaf Pak Ustadz, inilah apa lagi lobet pula saya. Nanti saya balik lagi ya. Ini sisa 1% ini. Oke. Aman, Baik, nanti baik, kapan- Bang. kapan Iya, saya- iya, iya. Baik, silakan ya. Senang ini bisa bincang sama Pak Ustadz Oke. ya, nambah-nambah wawasan ya. Oke. Thank you, Bang. Ya. Oke. Selamat malam Pak Ustadz. Assalamualaikum. Malam. Belum barbar saya, teman-teman. Ya, belum barbar itu. Itu baru selai yang saya keluarkan. Ya, belum jus gitu. Iya, masih banyak loh teman-teman. Masih banyak. Aduh. Ketawa jahat katanya saya. Ketawa jahat. Aduh. Oke, lanjut Kak. Lanjut ya teman-teman ya. Lanjut. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.
Udah 2 kali cukup ya teman-teman, 2 kali aja kita nyapanya ya. Kalau kita udah nyapa 2 kali, oke, kita naikkan sesuai giliran. Sabar.